Halo guys, jumpa lagi bersama kami Web Devindo. Kali ini kita akan lanjutkan tutorial kita membuat tema WordPress. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat kegiatan baru, di mana data dari item kegiatan ini akan diambil dari post type post yang ada di sini. Nah, untuk sekarang mari kita hapus dulu hello world-nya atau semua konten yang ada di dalam post. Kita akan mulai dari awal ya guys. Kita kosongkan trash-nya. Nah, sekarang kita pilih dulu add new untuk membuat post baru. Oke, kita kasih judul misalnya kegiatan atau goro bersama murid TPA Musala Ar-Rahman. Nah, untuk isinya kita pakai lorem ipsum aja dulu. Kita copy, ambil 3 paragraf aja misalnya. Lalu paste di sini. Udah? Kemudian untuk thumbnailnya kita akan menggunakan fitur image. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan belum ada nih untuk fitur image-nya. Untuk itu mari kita aktifkan dulu. Kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, kita masuk ke function.php. Di sini kita di dalam after setup theme ada add theme support. Nah, ini kita tambah lagi atau kita duplikat juga bisa. Add theme support. Kita kasih nama supportnya post thumbnails. Nah, coba kita refresh ya di adminnya. Oh, kita publish dulu. Oke, kalau sudah coba kita refresh. Nah, sekarang di sini sudah muncul menu fitur image. Sekarang kita bisa memilih image untuk thumbnailnya. Kita upload image yang baru. Kita ambil aja foto dari Unsplash ya guys. Ini fotonya gratis soalnya. Work. Nah, misalnya kita ambil gambar ini, kita pilih yang gambar yang kecil aja, small. Namanya Avel di dokumen. Oke, kemudian kita select file, my document. Pilih salah satu aja. Set fitur image, kemudian di-update. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan kategori untuk postnya. Ini ada kategoris. Ini kita buang checklistnya, tambahkan add new kategori. Misalnya kategorinya ini kategori umum. Ya, parent kategori yang nggak ada, pilih add new kategori. Oke, di-update. Nah, sekarang kita sudah punya satu post. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu beberapa kategori ya, misalnya 3 kategori aja. Umum, wirid, goro. Nah, sekarang kita punya 3 kategori. Jadi kategori ini bisa dipilih lebih dari satu ya guys. Nah, sekarang kita pilih untuk ini goro, jadi kategorinya sekarang kita pilih goro. Nah, kemudian selanjutnya kita kembali ke dashboard dulu. Selanjutnya kita akan membuat beberapa post lagi dengan kategori yang berbeda. Saya akan tambahkan di sini 10 post. Nah, untuk memudahkan dalam menduplikat post ini, saya akan tambahkan sebuah plugin. Kita akan install plugin duplikat post. Yang ini duplikat page.
activate. Nah, di sini ada muncul menu duplikatnya. Kita pilih duplikat disk, kemudian kita edit. Nah, ini kita ganti. Misalnya atau wirid bulanan bersama Ustadz. Ustadz Khalid. Fotonya diganti, kita upload yang baru. Kemudian di sini kategorinya wirid. Nah, sekarang kita sudah punya 2 post. Selanjutnya saya akan duplikat lagi sampai menjadi beberapa post. Untuk itu video ini akan dipercepat ya guys. Nah, sudah selesai kita menginput 10 post ya guys. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengambil data ini untuk ditampilkan di section ini. Untuk itu mari kita buka dulu Visual Studio Code kita. Kita masuk ke sini bagian home ya. Di sini ada kegiatan terbaru. Oke, nah ini itemnya yang akan kita buat secara dinamis. Untuk itu kita akan melakukan looping atau pengulangan di sini. Jadi di sini kita cuma butuh 1 template saja. Oke, yang lain kita hapus, kita tinggalkan 1 template ini. Nah, untuk mengambil data dari post, di sini kita akan menggunakan WP Query. Langsung saja kita mulai ya guys. Buka tag PHP. Kemudian di sini kita buat sebuah variabel untuk menyimpan data postnya. Misalnya kegiatan, lalu new WP Query. Oke, buka kurung dan tutup kurung. Lalu di dalamnya kita akan buat sebuah array. Nah, isi yang pertama, properti yang pertama itu post type. Post type-nya kita akan mengambil data dari tipe post apa. Nah, sekarang kita akan menggunakan post, maka di sini post type-nya post. Kalau kita mau mengambil dari page, maka post type-nya page. Ya, untuk kalau page itu yang di sini ya guys, yang ini. Ini page. Karena kita mau mengambil dari post, jadi di sini kita isi post. Selanjutnya kita akan tentukan post per page. Nah, kita mau mengambil per page-nya itu berapa item? Apakah 2, 3? Tapi kalau kita mau mengambil semua datanya, di sini kita bisa masukkan min 1. Itu artinya semua data. Kemudian di bawahnya ada lagi yang namanya post status. Nah, post status ini dia ada publish atau draft. Nah, kalau draft ini kan belum bisa diakses dari depan, jadi cuma untuk simpanan admin saja. Untuk itu di sini kita pilih publish. Nah, gimana cara membuat post status ini menjadi draft? Kalau kita buka ke admin, ya coba ya kita edit satu, misalnya acara penyerahan hadiah. Nah, di sini ada switch to draft. Kalau kita klik ini, maka statusnya berubah, bukan yang tadinya sudah publish update di sini ya, sekarang jadi publish. Kalau kita buka ke dashboard, nah di sini ada keterangannya draft. Berarti ini belum ditampilkan, jadi nggak bisa diakses untuk halaman depannya. Kalau kita pilih di sini post statusnya publish. Oke, untuk sementara ini kita biarkan saja draft. Ya, kita mau lihat apakah ini muncul atau tidak nantinya, yaitu acara penyerahan hadiah. Oke, selanjutnya kita akan mencek ya, memeriksa jika kegiatan. Nah, kegiatan diambil dari sini ya guys, yang tempat penyimpanan dari WP Query tadi. Jika kegiatan have post memiliki post,
titik 2, kemudian tutup end if-nya. Nah, di sini else. Nah, jika kegiatannya memiliki post, misalnya di sini kita akan munculkan echo ada post. Ya. Jika selain itu, maka echo tidak ada post. Nah, kira-kira kalau ini kita jalankan, apa yang muncul nih? Lalu refresh ya. Nah, di sini ternyata ada post. Berarti di dalam ini sudah bisa diambil. Nah, selanjutnya karena di sini ada post, kita akan melakukan pengulangan. Untuk itu di sini kita akan lakukan while. Seperti biasa, while kegiatan have post. Postnya pakai S ya, have post. Lalu the post. Nah, karena ini kita mengambilnya dari, kita simpan tadi datanya dalam variabel, kita munculkan juga di sini variabelnya. Kegiatan the post. Nah, kemudian jangan lupa di sini ditutup dengan and while. Nah, di antara while ini kita akan masukkan template dari item kegiatannya. Ini kita rapikan dulu. Ini ya. Nah, kita masukkan ini di antara while. Nah, seperti ini. Kalau di sini title-nya misalnya kita ubah jadi 1. Coba kita jalankan. Oops. Nah, sekarang datanya sudah diambil sejumlah data yang ada dalam post ini, 10. Ya, coba kita ubah angka ini kita masukkan dalam count supaya nampak perbedaannya. Misalnya di sini sebelum while kita buat sebuah variabel dengan nama count. Count-nya sama dengan 1. Kemudian count ini kita increment. Jadi count plus. Kemudian kita munculkan count-nya di sini. PHP echo sama dengan ya. Kita munculkan count. Coba kita refresh. Nah, di sini angkanya sudah berurutan. Karena data kita tadi di sini 10, apakah di sini sampai 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian guru bersama. Mana apa? Oh, ada lagi di sini. Ini kita hapus ya. Oke, coba kita refresh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa nggak sampai 10? Karena data kita tadi kan 10. Ternyata di sini ada satu yang statusnya draft. Nah, itu guys, maka yang dipilih hanya sampai 9. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan, kita akan munculkan title dari masing-masing postnya. Nah, untuk itu di sini kita kembalikan ke PHP ya. Kita untuk menampilkan title bisa menggunakan function the title. Nah, di sini. Kemudian untuk deskripsinya kita bisa menampilkan di sini the content. Coba ya PHP, tapi nggak usah pakai tag P-nya karena di dalam konten itu sudah ada tag P untuk HTML-nya. Di sini langsung the content. Nah, coba kita refresh. Nah, ini dia guys. Tapi kontennya kan terlalu panjang ini. Kegiatan lomba dan sebagainya ini kan. Nah, untuk itu sekarang kita akan belajar cara memotong atau mentrim ya, mentrim teks ini. Caranya di sini kita echo dulu.
WP trim word, kemudian get the content. Nah, ini untuk mengambil kontennya. Terus di sini jumlahnya, berapa kata yang mau kita potong. Misalnya 5, kita menampilkan 5 kata. Kemudian terakhir ini untuk sambungannya, mau pakai sambungan atau tidak gitu ya. Coba kita cek dulu. Nah, ini dia guys. Karena tadi kita mengambilnya 5, maka ini jadi 1, 2, 3, 4, 5 kata. Dan di akhir ditambahkan tanda ada sambungannya gitu. Nah, tapi ini kan terlalu pendek ya. Kita bisa jadikan dia menjadi 35 misalnya. Coba kita refresh. Nah, itu dia. Kemudian ini title dan kontennya sudah dinamis. Cuma gambarnya kan masih statis ini guys. Untuk itu kita akan mengambil gambarnya dari fitur image. Nah, di sini fitur image-nya itu berada di bagian ini ya guys, image kegiatan. Nah, di sini kita hapus dulu PHP. Lalu kita munculkan thumbnailnya dengan cara the post thumbnails. Post thumbnails. Oke, coba kita refresh. Oh, ternyata error. Coba kita perbaiki the post thumbnail URI. The post thumbnail URL caption. The post thumbnail URL. Oke. Kita refresh. Nah, ini sudah muncul ya guys gambarnya. Sudah dinamis, cuma memang ada beberapa tadi gambarnya yang sama. Oke, perlu kita perbaiki juga di sini untuk image-nya supaya sama tinggi. Sekarang ini kan ada perbedaan ini ya. Tapi sebelumnya kita akan tambahkan di sini linknya, lebih detail. Untuk lebih detail kalau diklik, sekarang kan belum ada nih, masih tanda hash. Oke, kita tambahkan di sini, buka tag PHP dulu, supaya dia nanti mengarah ke halaman detailnya. Di sini kita akan panggil the permalink. Coba di sini targetnya supaya dia buka di tab baru ya. Target blank. Oke. Coba kita klik. Nah, dia sudah muncul di sini slugnya sesuai judul ya. Nah, ini sudah dinamis. Penyerahan anak yatim fakir miskin. Goro lingkungan misalnya kita klik. Nah, di sini sudah muncul slugnya sesuai dengan yang ada di sini di dashboard kita. Nah, untuk mengecek slug kita bisa pilih di sini quick edit. Nah, di sini ada slug. Nah, ini dia slugnya. Kita bisa ubah ini kalau mau, tapi sekarang kita biarkan secara default saja. Oke, sekarang coba kita perbaiki untuk image-nya supaya sama tinggi ya guys. Kita buka dulu inspect. Yang mana tadi? Yang ini. Nah, ini image kegiatan. Oke, sekarang image kegiatannya kita kasih height. Height-nya misalnya 200 pixel. Kemudian overflow-nya hidden. Nah, overflow hidden. Image-nya width height 100% object width cover. Oh, sudah ada ini. Berarti tinggal ininya yang belum tadi, image kegiatan. Jadi overflow-nya tidak usah. Oke, hex 200 sepertinya ini sudah rata semua. Kita masukkan ke dalam CSS kita.
Oke, apakah sama untuk 200 kalau dia berada di sepertinya untuk mobile kita kasih 300. Coba kita cek, kita masuk ke CSS mobile bandwidth 320. Oke, ini yang kosong kita hapus, nggak perlu. Kemudian untuk ini berapa? 768. Oke. Kalau width-nya 768, kita akan ubah height-nya menjadi 200. Nah, ini. Oke guys, sudah selesai. Selanjutnya mungkin kita akan mencoba menampilkan berdasarkan kategori. Oke, coba kita lihat kategorinya ya. Nah, di sini ada umum, ada goro dan wirid. Kita mau menampilkan nanti postnya berdasarkan kategori ini, tapi untuk mendapatkannya kita membutuhkan slug dari kategori tersebut. Untuk memeriksa atau untuk mengetahui slug dari kategori tersebut, kita bisa masuk ke sini post dan submenunya ada kategoris. Nah, di sini semua kategori kita muncul ya, ada goro, umum dan wirid. Nah, untuk goro slugnya adalah goro umum. Umum dengan huruf kecil semua dan wirid. Nah, kita akan menggunakan slug ini untuk mengambil data post berdasarkan kategorinya. Nah, untuk itu mari kita buka ke home dulu ya. Di WP Query ini kita tambahkan lagi parameternya di bawah. Kita akan bikin di sini kategori, propertinya kategori name. Lalu value-nya di sini kita akan munculkan slug, misalnya goro. Coba kita refresh. Nah, penyerahan santunan, wah, ini cuma ada 3 ya. Goro, cuma penyerahan santunan, kenapa masuk goro? Coba kita cek. Penyerahan santunan, edit. Oh iya, di sini kita kasihnya di sini kategorinya goro, makanya dia muncul. Seharusnya ini umum. Oke, update. Nah, kalau kita refresh, cuma ada 2 data untuk goro. Lalu kalau kita mau misalnya umum, nah di sini ada kegiatan lomba penyerahan santunan umum ya. Nah, di sini akan muncul semua post dengan kategori umum. Nah, misalnya kalau kita mau menampilkan dengan lebih dari 1 kategori, misalnya kategori umum dan goro, kita bisa menambahkan di sini umum, goro. Oke, coba kita simpan dan refresh. Nah, di sini umum. Nah, goro juga sudah muncul di sini, guys. Goro bersama murid. Oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk menampilkan 2 kategori secara bersamaan. Oke guys, demikian dulu tutorial kali ini. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.